Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membedah materi dari kelas 11 sejarah wajib, yakni materi tentang kehadiran Belanda pasca pendudukan Inggris. Mari kita simak materi berikut ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Oke, kali ini kita membahas tentang dominasi kolonial Belanda sebagai negara yang datang ketika pemerintahan pendudukan Inggris berakhir. Nah, yang pertama kita bahas sebab kenapa Belanda itu bisa datang ke Indonesia lagi. Itu satu, karena Konvensi London 1816 yang berintikan bahwa Inggris menyerahkan tanah jajahan kepada Belanda. Oke. Lalu disusunlah format pemerintahan yang tadinya sistem komisaris jenderal. Oke, lalu ada 3 tokoh, Sir Eliot, Arjen Vasquez, IGP Baron der Capellen. Oke, karena ada kesepakatan bahwa sistem pemerintahan yang baru harus lebih efektif, lebih kuat menopang negara Belanda dalam menduduki Indonesia atau Nusantara. Yaitu kesepakatan sistem yang dipakai adalah sistem gubernur jenderal. Oke. Namun ada persamaannya, yaitu beberapa hal yang diterapkan pada masa era Belanda sebelumnya, itu menerapkan sistem eksploitasi tanah jajahan. Kedua, diterapkannya sistem kulturstelsel atau tanam paksa. Jadi, tanam paksa akhirnya dimaksimalkan dalam sistem gubernur jenderal. Kayak gitu. Sehingga sistem kulturstelsel dianggap bisa memayungi kepentingan Belanda dalam bidang ekonomi. Oke, kalian lihat gambar slide di atas. Gambar apa ya kira-kira ya? Serem sekali ya. Kalau kalian perhatikan, beberapa orang digantung di tiang gantungan pada era Belanda. Nah, inilah konsekuensi yang harus dibayar ketika ada warga ataupun kelompok-kelompok tertentu yang tidak sepakat atau tidak setuju atau mengkritik kebijakan Belanda yang sifatnya tangan besi, tentunya akan berujung kepada kematian atau mati di tiang gantungan sebagai hukuman kepada mereka. Itulah penerapan hukuman yang keras yang diterapkan kepada Belanda pada masa pendudukan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem tanam paksa, sebuah sistem yang dipaksakan dan diterapkan kepada bangsa Indonesia pada masa pendudukan Belanda. Tentunya dilatar belakangi oleh defisit keuangan kerajaan Belanda, di mana Belanda membutuhkan sumber-sumber dana baru yang bisa menopang keuangan Belanda. Dan tentunya gagasan ini dirancang oleh atau disodorkan oleh Van den Bosch dengan tujuan atau kesimpulan bahwa negara-negara atau wilayah-wilayah jajahan harus bisa menopang ekonomi negara induk, yaitu dengan cara melakukan penanaman komoditas ekspor yang laku di Eropa pada saat itu. Ada beberapa tanaman ekspor yang laku di Eropa, yakni kopi, tembakau, teh, dan tebu. Oke, perhatikan ilustrasi gambar di depan kalian. Kira-kira ini ya gambaran sistem tanam paksa yang diterapkan di Indonesia. Nah, next. Kayak gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Gambaran tanam paksa di mana masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang laku di Eropa. Oke, perhatikan slide berikut ini. Nah, pada tahap atau tataran pelaksanaan tanam paksa, memang terjadi banyak hal-hal yang tidak manusiawi ya. Salah satunya adalah yang melibatkan penguasa pribumi. Jadi penguasa-penguasa pribumi itu dilibatkan dalam proses kegiatan tanam paksa, tapi bukan dalam bentuk mereka langsung terjun bertani atau berkebun, tidak ya, tapi dilibatkan sebagai pengawas. Oke.
Tentunya mengawasi praktek tanam paksa agar bisa berjalan dengan baik. Nah, sebagai upah dari pengawasan tersebut, Belanda memberikan bagian atau persenan atau upah kepada mereka dengan nama kultur Protestan, yaitu bonus tanam paksa. Oke, ada nggak dampaknya buat masyarakat lokal atau masyarakat pada umumnya? Ada. Dengan adanya sistem ini akhirnya membawa dampak buruk bagi rakyat negeri jajahan. Oke, terjadi kelaparan massal yang berujung kematian. Bahkan beberapa daerah terjadi kelaparan yang massal yang tidak bisa ditanggulangi, yaitu tepatnya di daerah Cirebon, Demak, Gerobokan. Sehingga bencana kemanusiaan ini mendapatkan kritikan keras dari kaum golongan liberal di Belanda. Oke, perhatikan slide berikutnya. Perhatikan anak panahnya. Oke. Kenapa slide berikutnya menyinggung sistem usaha swasta? Karena tadi ya kita sempat singgung bahwa kebijakan tanam paksa menimbulkan reaksi keras pada golongan liberal, sehingga terjadi penyesuaian di parlemen Belanda dan muncullah sistem usaha baru yang dianggap bisa menguntungkan ekonomi Belanda, yaitu sistem usaha swasta. Oke, sistem ini muncul karena kritikan atas tanam paksa. Satu di antara buku yang menyinggung atau menyentil tentang kebijakan tanam paksa adalah Max Havelaar yang mengkritik tanam paksa yang ditulis oleh Daus Dekker atau Multatuli. Nah, inti dari sistem usaha swasta adalah swastanisasi negeri jajahan sebagai jalan tengah atas kritik tanam paksa dan pemasukan ekonomi negara Belanda. Tentunya, perekonomian ini dikelola oleh pihak swasta dengan menggandeng pihak swasta. Kayak gitu. Apa saja sih yang dibangun? Yaitu pembangunan fasilitas industri, beberapa di antaranya adalah jalur kereta, jembatan, jalan, pelabuhan. Beberapa contoh pelabuhan mungkin nggak asing lagi di telinga kalian, yaitu Tanjung Priuk, Teluk Bayur. Nah, itu salah satu pelabuhan-pelabuhan yang dibangun pada era sistem swastanisasi pada masa pendudukan Belanda. Oke, di samping kalian atau di depan kalian ada gambar Max Havelaar. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke. Perhatikan slide berikutnya. Nah, ini kira-kira ya, memang banyak infrastruktur yang dibangun pada era Belanda untuk menunjang kegiatan swastanisasi ya saat itu ya. Pelabuhan Teluk Bayur, lalu jaringan kereta api di Minangkabau, dan sebagainya. Oke, perhatikan slide berikutnya. Tentunya kita ngebahas tentang dampak swastanisasi ya. Pasti ada dampaknya. Apa saja dampaknya? Coba kita lihat perlahan-lahan ya, dan kita cermati perlahan-lahan ya. Oke, ini kira-kira nih ya. Kira-kira seperti ini ya gambaran simpelnya. Ada pertumbuhan industri swasta dan berkembang di negeri jajahan. Perekonomian yang berkembang tidak sebanding dengan kondisi perekonomian rakyat Indonesia yang tetap tidak sejahtera. Nah, ini yang menjadi sorotan kita. Ternyata adanya sistem swastanisasi yang melibatkan usaha swasta, lalu meminimalisir keterlibatan Belanda, bahkan menghapus sistem tanam paksa, namun tetap saja tidak bisa mengangkat kehidupan ekonomi negara jajahan, tepatnya masyarakat Indonesia saat itu. Pada akhirnya, yang diuntungkan adalah pelaku industri swasta, bukan masyarakat jajahan yang selama ini dikritik dalam buku-buku yang menyindir atau menyinggung sistem tanam paksa bahwa ketidakadilan dan ketidakmanusiawian terjadi pada sistem tanam paksa dan dialami oleh masyarakat tanah jajahan. Untuk slide berikutnya ya, kita akan membahas tentang perkembangan agama Kristen, salah satu submateri yang disematkan dalam buku wajib sejarah Indonesia kelas 11. Oke.
Kalau kita berbicara agama Kristen atau Nasrani, maka kita dihadapkan oleh dua agama, yaitu Protestan dan Katolik ya. Oke. Tentunya kedua agama tersebut hasil dari interaksi bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita lihat bagaimana proses agama Protestan masuk ke Indonesia. Oke. Tentunya ada campur tangan Belanda dan Inggris ya dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan Protestan di Indonesia. Oke. Sebagian Sumatera, Sulawesi, dan Jawa mengalami pengaruh dalam proses penyebaran agama Protestan. Oke. Tokoh Protestan yang paling disegani atau mungkin kita sering dengar namanya itu adalah Nommensen. Bahkan nama Nommensen itu diabadikan dalam gereja-gereja Protestan di wilayah Sumatera ya, HKBP Nommensen dan sebagainya, kayak gitu. Lalu ada nggak tokoh lokal yang menyebarkan agama Protestan? Ada, namanya Kiai Sadrah, salah seorang pribumi lokal asli Jawa, ya turut menyebarkan agama Protestan di bumi Jawa, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya agama Katolik. Tidak bisa dipungkiri interaksi antara Portugis dan Spanyol dalam aktivitas di masa lalu turut memberikan sebuah pengaruh dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Nah, mungkin kalau kalian pernah dengar dengan Fransiskus Xaverius, merupakan salah satu tokoh panutan Katolik yang turut membantu atau menjadi inspirasi penyebaran agama Katolik di Indonesia. Kira-kira seperti itu ya, gambaran simpel dari materi perkembangan agama Kristen. Memang tidak banyak materi yang disematkan dalam buku tersebut, tapi kita coba tarik garis kesimpulannya saja ya. Oke, perhatikan gambar di depan kalian. Gambar di depan kalian yang pertama adalah Nommensen, salah satu tokoh agama Protestan yang namanya diabadikan bahkan bersemi di umat Nasrani Protestan. Lalu di gambar kedua yang di tengah-tengah ya, itu adalah diperkirakan Fransiskus Xaverius, salah satu tokoh yang menjadi panutan penyebaran agama Katolik di Indonesia. Ya, yang sebelah kanan, yang paling kanan adalah Kiai Sadrah, salah satu tokoh Jawa penganut Protestan dan turut membantu penyebaran agama Protestan di Indonesia. Kira-kira seperti itu ya gambaran materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan dan membantu kita ke tahap pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.